Halo Sobat Keliling Dunia, kembali lagi nih di Belanda. Kali ini kita masih menelusuri keindahan desa Gitoren yang layaknya negeri dongeng ini seakan tidak ada habisnya ya. Bukan hanya bisa berwisata dengan gondola, kita juga dimanjakan dengan keindahan alam dan rumah-rumah yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, katanya Kang Reza ingin berburu keju dan batu akik di sini. Duh, ada-ada aja ya. Nah, Jongens, di belakang kita ini sekarang udah ada toko keju ya. Kalau ke Belanda nggak beli keju itu, aduh, gimana gitu, kurang kan. Belanda itu terkenal dengan kejunya gitu. Makanya kita akan langsung masuk. Istri saya sudah masuk duluan karena dia udah nggak sabar katanya mau beli keju. Yuk kita masuk aja yuk. Yuk. Wah, kok bisa ditinggal sih A.A. Rezanya, Neng Bre? Berbicara tentang keju, Belanda adalah salah satu negara penghasil keju terbesar di dunia. Tak heran apabila di setiap sudut Belanda ada toko keju, termasuk di Gitoren ini. Ingin tahu tips memilih keju yang enak menurut Sobat Reza? Yuk kita lihat. Nah, Jongens, kita masuk langsung ya. Di sini baunya bau keju banget karena ini toko keju. Kalau baunya bau durian ya toko durian gitu kan. Ini wah, kejunya keju besar-besar. Emang kalau biasanya kayak gini ya, Skat ya. Keju itu sebenarnya aslinya kan yang bener-benernya bulat-bulat gini nih. Dan di pinggiran itu keras biasanya. Dan nanti diambilnya tuh bagian tengahnya. Nih. Tuh, bagian tengahnya. Udah dapet. Kamu apa? Ini Itu rasa apa? truffle, olives, garlic, basil, sun-dried Truffle, tomatoes. ada truffle-nya, ada garlic-nya, ada basil, pokoknya ini banyak Kruiden ya, atau ya. rempah-rempah lah. Dia suka yang ada rempah-rempahnya. Ada macam-macam ternyata ya rasanya. Ada yang berry juga ya. Ja, je mag Berry. niet alles aanraken, schat. Dat. Ya ada berry juga. Nggak boleh dipegang nanti. Ada berry juga. Terus ada pesto, ada pepper semua ya. Dan ini ada Napoli juga nih. Ada macam-macam pokoknya banyak banget. Wah, ini sih kalau yang suka keju sih pasti suka. Nah, tapi ada tips nih, Jongens. Kalau kalian mau suka keju dan kira-kira lidahnya ingin sesuai dengan yang Indonesia, itu belinya yang yong atau yang misalnya apa itu namanya yang yang masih muda gitu. Carinya yang yong bahasanya, bahasa Belandanya yong. Jadi masih muda gitu. Karena kalau muda itu masih creamy rasanya kayak susu gitu. Tapi kalau udah yang agak tua, nah itu baunya udah bau kaos kaki ya. Tapi rasanya jadi lebih berasa sih. Gitu. Kayaknya Bre udah bayar ya. Kamu udah bayar, Skat? Udah. Oké. Nou, is goed. Dankjewel. Nou, mevrouw, bedankt. Goed dat je een goed cijfer krijgt. Ja, zeker. Een goede cijfer. Katanya, jangan lupa dikasih taunya yang enak-enak, kata si ibunya tadi. Jongens, ternyata di pinggir kanal-kanal Gitoren terdapat museum yang mengoleksi fosil dan benda-benda mineral. Museum itu bernama De Oude Aarde. So, yang di belakang kita ini namanya Museum Oude Aarde. Artinya apa? Apa aarde bahasa Aarde itu Indonesia? tanah ya, Tanah earth tua. gitu, tanah tua ya. Jadi isinya memang batu-batu tua gitu ya museumnya. Dan juga mereka ada gift shop juga, gift shop untuk kayak souvenir lah. Nanti kita coba lihat aja kali ya. Kita langsung lihat kayak gimana museumnya. Oke, ikutin, Jongens, let's go. Ini pintu masuknya, Jongens. Harganya di 4 euro ya. 3,94 euro untuk orang dewasa dan orang anak kecil tuh 3 euro aja, murah sih. Mantep nih. Dan mereka di sini ada kegiatan juga untuk anak-anak kecil loh, Jongens, untuk sebenarnya untuk anak-anak belajar bagaimana tentang mineral itu gitu. Jadi mereka bisa lebih tahu tentang pengetahuan alam lah gitu. Tapi karena ada corona ini, jadi kegiatannya
agak dikurangi gitu, jadi orang-orang dikurangi gitu karena sekarang lagi masa pandemi ya gitu tentunya. Tapi kalau biasanya mereka di sini ada tempatnya gitu untuk mempelajari itu tentang mineral gitu. Kita juga jadi lebih tahu nih. Dan murah loh, cuman 3 euro, 4 euro. Yongens di sini saya menemukan batu seperti kryptonite ya, batu yang ditakutin Superman, tahu kan? Film-film ini batu aslinya nih kayaknya nih dari kryptonite, jangan-jangan nih dari luar angkasa. Ternyata Yongens, fosil yang ada di dalam itu dijual juga di sini ya. Kamu mau beli? Nih, lihat Yongens. Tuh. Ini fosil yang di dalam nih yang umurnya 410 miliar tahunan. 145 euro aja nih fosil. Asli ini kan ya? Ini asli pasti. Nggak mungkin bohongan ini mah. Harganya mahal, ini bagus banget. Akhirnya batu akik yang dicari sudah ketemu nih. Gimana para batu akik lover? Nemu bacan, kalimaya, atau zamrud tidak? Ya mas, di sini dijual juga banyak kayak batu akik. Tuh, lihat tuh, kayaknya ada batu akik dari Indonesia juga kayaknya di sini. Kayak batu akik ya. Sekitar 10 euro, ada yang 30 euro per gram, macam-macam harganya ya. Yang pasti ini batu akik nih. Setelah seharian berburu keju dan mencari batu akik, tampaknya Bre dan Kang Reza harus beristirahat di kafe yang berada di pinggir kanal cantik Desa Gitoran. Nah, Yongens, jadi kita udah sampai nih di salah satu tempat makan yang lumayan asik lah di sini karena di samping kanal. Kalau kalian lihat itu kanal ya. Jadi nanti ada perahu-perahu gitu lewat dan kita bisa duduk di sampingnya. Dan di belakang ini ada tempat kafe gitu ya, atau snack bar di sini dibilang ya. Dan kita akan pesan beberapa makanan yang khas Belanda banget nih. Di tempat ini, sobat keliling dunia bisa memilih menu yang masih familiar dengan kuliner Indonesia, salah satunya perkedel daging dan kroket ala Belanda. Jadi makin lapar nih. Nah, Yongens, kita udah akhirnya selesai pesen nih, dan ini makanannya udah pada datang nih. Dan ini makanan lumayan apa ya? Sebenarnya makanan khas Belanda ya, lumayan. Karena ini snack sebenarnya, bukan bener-bener makanan besar, tapi ini makanan lebih ke jajanan lah Belanda. Tapi ini kalau pesennya banyak sih, ya lumayan cukup untuk makan siang juga gitu. Nah, di sini ada satu makanan namanya frikandel. Pertama kita bahas frikandel dulu ya. Jadi ini seperti frikandel. Dan ini tuh sebetulnya dagingnya daging sapi terus digoreng, dan rasanya itu anehnya ya, ini adalah campuran apa ya, seperti mix kultur sebetulnya, jadi kayak Indonesia dan Belanda nih. Dan rasanya itu ini frikandel kayak perkedel gitu loh, kayak perkedel di Indonesia. Jadi di Indonesia juga ada sih namanya perkedel, tapi dari kentang. Iya. Benar, persis sama perkedel. Enggak. Katanya sih bener, dan barusan dicobain dan bener-bener rasanya kayak perkedel asli Yongens. Ini mah kayak perkedel kentang di Bandung. Sama rasanya persis. Terus yang menarik nih kedua, kita coba juga, ini sama juga perpaduan antara mix kultur makanan Indonesia dan Belanda ya. Ya ini sebenarnya seperti kroket ya ini, nanti kita bahas juga ini kroket. Tapi di dalamnya ada bakmi, Yongens. Jadi di dalam kroket ini ada bakmi, dan bakminya tuh kalau pas dibuka tadi, baunya tuh seperti kayak bau rasa mie instan Indonesia gitu loh baunya tuh. Kita coba ya Yongens ya. It's makkelijk. It's makkelijk ya bahasa Belanda harus pakai it's makkelijk Yongens. Kita coba ya. Wah, Gimana? ngaco sih ini. Jadi agak rasanya gimana ya? Jadi kayak mie goreng aja gitu, tapi di luarnya crunchy gitu loh. Nah, lengkaplah sudah rangkaian perjalanan Kang Reza dan Bre di Gitoran. Nantikan petualangan mereka selanjutnya di Belanda ya. Duduy!
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, minggu depan ketemu lagi. Sudah waktunya kita berpisah nih Sobat Keliling Dunia. Memang gak terasa ya kalau kita sudah jalan-jalan ke 3 negara. Kalau Sobat Keliling Dunia ingin berbagi cerita traveling atau sekedar saran atau kritik, Sobat bisa langsung kunjungin akun Instagram @kelilingduniatrans7. Jangan lupa, besok Minggu Keliling Dunia akan kembali menemani Sobat Keliling Dunia pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Tentu saja di Trans 7. Nos vemos más tarde, adios amigos.